Dengan dimulainya Liga Koi Indonesia pada tahun 2023 ini, diharapkan seluruh kontes-kontes koi yang akan berjalan di seluruh Indonesia akan meningkatkan lebih tinggi lagi animo dari para penghobi koi. Oleh karena itu, kami mencoba untuk mengulas sedikit tentang bagaimana kontes koi tersebut diselenggarakan dan bagaimana kita mengenali kelas-kelas yang akan dipertandingkan. Sampai jumpa lagi Sobat Basah BFF sekalian pada obrolan santai koi kita hari ini. Seperti yang telah kita sampaikan, kita akan ngobrol mengenai kelas utama yang ada di beberapa jenis ikan koi, yaitu Big 3-nya adalah Gosanke. Gosanke itu ada Kohaku, apalagi Om? Sonke dan Soa. Jadi ada Kohaku, Sanke, dan Soa. 3 jenis itulah yang akan kita bicarakan dengan santai dan semoga bisa menambah perbendaharaan dan wawasan kita mengenai kelas Gosanke. Nah, kalau untuk Kohaku sendiri, Kohaku nanti bisa dilihat ya gambar Kohakunya seperti apa. Dalam menentukan jenis Kohaku sendiri yang kira-kira pantas untuk kita bawa ke dalam suatu show. Menurut pengetahuan dari Om Dwi dan Om Tri sendiri, pertama kali apa sih yang kita lihat dari Kohaku itu? Berdasarkan literatur atau pengalaman selama ini. Fishing itu sih. Salam basah, sahabat basah. Nah, jadi kalau Kohaku sebenarnya dalam koi yang pertama kita lihat itu sama, kita ngelihat dari sisi pertama body, bone structure-nya, terus skin quality, nah kan, itu antara siripnya, kepalanya, pangkal ekornya, skin, terus color quality-nya. Nah, baru pattern kita lihat. Kalau warna hi-nya itu ya? Ya, warna beni-nya ya, beni atau hi. Nah, beni pattern-nya yang pertama, kalau kita mau bawa ke show, sebaiknya itu kita udah lihat udah finish, dalam artian finish beninya, sasi kiwanya itu tidak banyak, ya kan. Terus yang kedua, sasi itu kan apa? Sasi itu yang putih, yang di overlay depan. ke merah ya? Ya, yang di depan. Kalau kiwa yang di belakang. Kiwa. Merah yang overlay ke putihnya di Ya. belakang. Oke. Terus beninya juga kalau bisa kita tidak boleh overcook. Nah, overcook itu terlalu merah sampai terlihat, kadang ada yang pecah, terlihat seperti kayak fukurin. Nah, Apa itu hukumnya? garis guratan sisi. Dan itu harus merata ya, dari kepala sampai ke ekor itu Harus rata untuk matangnya merata ya. ya. Merah memang kita juga kadang kan kepadatan dari beninya juga kita bisa melihat gitu. Kalau overcook berarti ikan itu udah terlalu matang. Nah, biasanya gampang terkena dengan hikui gitu. Nah, itu pengetahuan dasar, setidaknya kita bisa menentukan pilihan awal lah, mana ikan yang layak untuk kita bawa dan yang enggak. Dan shirojinya, putihnya juga harus lebih strong, lebih bagus gitu, bukan hanya beni. Shirojinya yang, karena kalau kita mau bawa show pasti kita lihat ikan yang udah siap. Yang pertama kenapa? Shiningnya harus dapat. Nah, Kalau kita, jumlah stepnya itu menentukan nggak? Misalnya nih ada yang biasanya itu 2 step, kalau 3 step, 4 step-stepnya itu menentukan harga kayaknya ya. Oh, semakin banyak stepnya, semakin mahal. Harapannya. Nah, tapi padahal itu enggak, itu hanya ya Kalau unik apa, aja. yang tahapan itu kan ada yang Sandan Kohaku, ada Yondan, ya kan? Nah, itu yang Itu nama step aja, nggak masalah. Nah, Sandan 3 step, Nidan 2 step, Odan 5 step gitu.
Nah, itu unik sama kreativitas tangan biasanya kalau di kita. Dari sisi pemelihara. Oke, ada tambahan lagi nggak kira-kira Om Tri mengenai Kohaku ini kita? Sebenarnya kalau tambahan ya kurang lebih sudah seperti yang disampaikan Om tadi ya mirip-mirip gitulah, cuman kadang kan orang masih banyak yang awam. Ya, misalnya taunya orang yang dibilang Om tadi apa yang overcook katanya ya. Kadang kalau orang awam taunya wah bagus, Merah gitu ya. merah ikannya kan, cuman kan kriteria nanti masuk di penjualan kan seperti apa. Oke. Nah, Kohaku sepertinya kita sedikit banyak sudah bisa lah mengambil satu kriteria awal yang bisa kita jadikan acuan dalam menentukan pilihan kita mau membawa ke show. Nah, berikutnya adalah Sankei. Sankei ini nanti akan bisa ditampilkan di layar display. Kohaku dengan sumi. Ya kan, Sankei itu orang bilang kan Kohaku yang ada suminya. Nah, sekarang kalau Kohaku seperti tadi kriteria yang sudah disebutkan, apakah itu juga berlaku di Sankei? Sebetulnya kalau dari pattern untuk Go Sankei, Kohaku, Showa Sankei, yang kita lihat dari pattern pertama itu pattern Kohakunya itu harus dapat. Nah, di Sankei ini kita lihat Kohaku dulu ya. pattern Kohakunya Ada di Sankei. Betul. Nah, di Beninya terus sama Showa juga gitu nanti. Nah, tapi kalau untuk nanti penempatan dari suminya, dari hitamnya, nah kalau bisa satu hitamnya udah tidak kalau kata orang Jawa apa itu? Kosong. Pating teletek ya, apa? Kebanyakan Jadinya Bertaburan kotor, ya. kemana-mana. Kemana-mana. itu. Sebagai tambahan informasi, Sankei ini pertama kali di Jepang menurut literatur itu muncul di Tokyo Exhibition tahun 1914. Jadi sudah termasuk generasi koi yang baru. Ya. Ya, bukan di 1800-an seperti Kohaku. Ini sudah berevolusi lebih baru. Selain itu Om Tri, menurut pengalaman selama ini, apalagi di Sankei yang kita harus perhatikan? Yang utama sebenarnya sama aja sih, sebenarnya mau Kohaku mau Sankei sama. Jadi masalah yang beruntung tadi sirojinya, Kriteria dasarnya tetap di situ ya. harus putih ya kan. Terus masalah pattern ini tadi harus Bone structure tetap utama. ya. Kalau itu kunci utama pemilihan koi. Bone structure. Ya. Itu untuk semua ukuran. Semua ukuran, semua jenis. Nah, Kalau antara shining dan bone structure, kira-kira lebih memiliki poin besar yang mana pertimbangan? sebetulnya kalau kita ngelihat koi shining itu seperti cinta pertama kita. Kita ngelihat jalan tuh, wow. Udah seneng duluan nih orang nih. Jadi Kan wow poinnya ada di shining. Nah, first impressionnya. Iya. Nah, kadang kan kalau ngeliat kok endut, nah itu beda kan. Nah, cuman kalau penempatan dari Sankei ini kadang ada sumi itu di situ ada subo sumi. Nah, itu uniquely point dalam artian. Terus kalau dulu Sankei ada Sankei seperti pattern kuno sama pattern modern. Kalau sekarang orang-orang bilangnya gitu. Iya. Sebetulnya kenapa? Kalau dulu Sankei itu patternnya lebih mirip ke arah Showa. Cuman dia nggak kena kepala. Nah, cuman Nggak sampai di kepala ya. suminya itu lebih ke arah Showa belakang. Nah, sekarang lebih dikit dengan pengembangan dan sake yang terbaik Sankei-nya itu sih biasanya punya Sakai kalau di Jepang ya. Nah, itu Saat ini ya. saat ini Tapi tidak menutup kemungkinan dari farm yang lain juga pasti ada, karena hanya andalannya selalu ya Sakai kok aku Sankei terbaik. Nah, itu sumi, subo sumi itu sumi yang nggak kena merah. Ya. Nah, itu poin terbaik. Biasanya poinnya satu, unik ya. Dan susah kita dapetin seperti itu gitu dalam breeding. Iya. Berarti kalau seperti itu mungkin kita bisa bahas sekalian untuk Go Sankei yang ketiga yaitu Showa. Ya, nanti kita akan tampilkan seperti apa sih Showa itu. Nah, sebagai jenis ketiga dari Go Sankei antara Kohaku, Sankei dan Showa, tingkat kesulitan mana yang paling tinggi dalam kita memilih ikan ini cocok dan layak untuk ke show?
di antara tiga-tiganya itu? Apa karena SOA ini lebih kompleks terus agak lebih sulit atau gimana? Ya sebenarnya kalau dari mungkin sisi breeder ya, sisi breeder itu kalau SOA kan memang dibilang rumit ya rumit, dibilang kaya enggak, tergantung kebiasaan. Karena kalau SOA itu kan mulai dari larva, itu kita sudah melakukan sortir atau culing, pemisahan antara yang merah sama yang hitamnya. Nah kalau SOA ini menurut literatur yang kita pelajari dari Big Tree, ini adalah secara historisnya ya, dia di-develop tahun 1927 di Niigata oleh Jukichi Hoshino. Itu merupakan persilangan dari Ki Utsuri dengan Kohaku. Ini awalnya. Tapi dia masih menghasilkan warna yang jelek, jadi masih kuning. Nah, baru disempurnakan itu di tahun 1965, itu di-improve-nya oleh Tomichi Kobayashi dengan strain crossing antara female SOA dan pejantannya Sankei. Nah, ini mungkin yang sampai sekarang sudah menghasilkan keturunan sampai sekarang ya, yang merahnya udah lebih kuat. Jadi termasuk jenis yang muda ini 1965. Nah, kalau ini di antara urutan Koi Kohaku pertama, terus Sankei kedua, generasinya ya, SOA ketiga. Misalnya sama-sama bagus ini, Sankei, Kohaku, SOA. Kalau sama-sama bagus, kira-kira poin lebih mana kita memilih antara Kohakunya, Sankei-nya atau SOA-nya? Ini sama-sama bagus kan? Karena kan dia satu kelas, ya kan, kelas A kan, harus ditentukan satu toh. Semuanya kalau sama-sama bagus, tetap kita nyari yang kelemahannya. Kalau semuanya udah proses 100%, 100, Finishnya kita nyari kekurangan masing-masing dari jenis tersebut ya. pasti kita cari. Ya misalnya kayak Kohaku, body, bone structure, first impression semua dapat. Sankei ya, tapi kita ngeliat, oh misalnya, oh ternyata di Kohaku nih ada kiwa nih. Di Sankei ada sumi yang belum finish dikit. Oh di SOA udah full finish, sudah gini, ya udah. Nah, jadi itu sobat basah, clue-nya kalau kita punya Go Sankei, ketiga-tiganya menurut kita bagus, ya sudah di keeping aja tiga-tiganya. Terakhir adalah kita lihat mana yang nilai kurangnya lebih banyak. Tapi jangan nggak diikutkan, tetap diikutkan, siapa tahu lawannya lebih jelek kan gitu. Kalau sio kan gitu ya. Kalau su sih memang ikan di kolam kita adalah ikan yang terbaik. Ya. Nah, pastilah yang kita ikutkan ikan yang terbaik dari kolam kita. Untuk masalah menang kalah tergantung lawan ya. Di arena. Sama tergantung isi saldo mungkin ya. Oke, baik. Untuk Go Sankei, yaitu Kohaku, Sankei, dan SOA, obrolan singkat kita hari ini semoga bisa menambah wawasan perbendaharaan kita dalam melakukan pemilihan ikan yang akan kita bawa untuk ke show yang akan kita ikuti. Baik, sobat basah sekalian, dari Om Dwi ada yang disampaikan ke para sobat kita? Berarti nanti tinggal nunggu kelas melatih, anggrek, itu ya. Pasti. Next ya. Untuk next video kita akan ke kelas berikutnya, sehingga kita akan lebih spesifik dalam memahami ikan-ikan koi yang ada di kolam kita ataupun di dalam keeping pond kita masing-masing. Terima kasih, selamat sore, sampai ketemu kembali.